Shalom, selamat pagi Bapak Ibu keluargaku, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari Pengkhotbah pasal 10 ayatnya yang keempat. Demikian firman Allah. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul kesabaran. Saudara-saudara sekalian, saya menilai hari-hari ini sulit menemukan orang-orang yang sabar. Haleluya. Itu mungkin pribadimu sebagai hamba Allah, pribadimu sebagai pelayan Tuhan, atau pribadimu sebagai jemaat Tuhan. Saya menilai sulit sekali menemukan orang-orang yang sabar. Buktinya apa, Pak Pendeta? Saya menemukan banyak sekali orang-orang yang penuh dengan emosional, penuh dengan amarah. Akibatnya apa, saudara? Perceraian semakin meningkat. Ada banyak konflik yang berkepanjangan. Bahkan organisasi, gereja, lembaga menjadi hancur. Kenapa? Karena diawali dari ketidaksabaran. Bapak Ibu keluargaku, ada sikap saling menyerang satu sama lain, sehingga orang menjadi mudah marah. Bahkan dalam lingkungan sekitar, kalau kita melihat saudara di angkot, terminal, atau mungkin di tempat-tempat umum, mobil saling menyalip, lalu muncul emosional, dan pada akhirnya tidak bisa mengendalikan kesabaran. Bapak Ibu keluargaku, ketidaksabaran itu juga melanda di dalam pelayanan. Saya banyak menemukan orang-orang yang penuh dengan emosional sehingga dia tidak mampu mengendalikan dirinya, dan pelayanan menjadi pecah. Pelayanan menjadi tidak berkenan kepada Allah. Bapak Ibu keluargaku, pagi ini saya mau mengingatkan saudara sebagai hamba Allah, sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, mari Alkitab katakan penuh dengan kesabaran. Bahkan Pengkhotbah katakan panjang sabar, karena itulah yang dikehendaki Allah. Bapak Ibu keluargaku, Pengkhotbah 10 dikatakan kalau ada orang marah, kalau ada penguasa marah, kalau ada pemimpinmu marah, kalau ada saudaramu marah, jangan tinggalin tempat itu. Seringkali kalau kita ketemu sama orang marah, kita tinggalin, masalahnya nggak beres. Tapi Alkitab bilang kalau ketemu dengan orang marah, jangan tinggalin tempatmu. Kenapa? Karena kesabaranmu mencegah kesalahan-kesalahan besar. Bapak Ibu, bantu orang-orang di sekitar kita yang sedang marah supaya mereka tidak melakukan kesalahan-kesalahan besar. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang dapat dicegah dari orang yang sabar? Apa yang dapat kita cegah dari orang-orang yang penuh dengan kesabaran? Yang pertama, saudara, kesabaran itu dapat mencegah perkataan-perkataan yang mengutuk. Seringkali kalau kita marah, saudara, pikiran kita tidak terkendali, maka otomatis mulut kita berkata sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan lagi. Kutukan, hujatan, jelek-jelekin orang, menghina orang, mengungkit masa lalu, dan seterusnya. Orang yang sabar itu akan mencegah perkataan-perkataan yang mengutuk. Lalu yang kedua, orang yang sabar itu dapat mencegah keputusan-keputusan yang dikendalikan oleh iblis. Kadang-kala ketika kita marah, kita nggak berpikir panjang, kita ambil keputusan yang mungkin jahat, keputusan mungkin yang mengerikan. Dengan sabar, maka kita sedang mengendalikan keputusan-keputusan yang dikendalikan oleh iblis. Yang ketiga, dengan kesabaran, saudara, kesabaran dapat mencegah sikap-sikap yang buruk. Kalau kita marah sama seseorang, saudara, kalau kita kesal sama orang, saudara, kadang-kala sikap kita buruk. Kita cuekin orang, kita sindir orang, kita berusaha pancing emosi orang. Hati-hati, saudara. Orang yang sabar, dia bisa mencegah sikap-sikap buruk yang akan dia berikan kepada orang lain. Dan yang keempat, saudara, dengan kesabaran dapat mencegah perpecahan dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, pekerjaan Tuhan yang kita mulai, pekerjaan Tuhan yang kita layani, saudara, tidak boleh hancur hanya karena ketidaksabaran kita. Mari kendalikan kesabaranmu, mari kendalikan emosionalmu, sehingga kita hidup dalam kesabaran dan nama Tuhan dimuliakan. Bukankah Alkitab berkata kita hidup hanya untuk kemuliaan Tuhan? Amin, saudara. Waktu engkau hidup
untuk kemuliaan Allah, maka disitulah Tuhan nyatakan kemuliaan dalam hidupmu, nyatakan mujizat dalam hidupmu. Karena itu bersabarlah, kuasailah dirimu, dan nikmatilah berkat Tuhan. Selamat pagi keluargaku, orang yang sabar adalah pahlawan-pahlawan Allah yang hebat. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.